Mimpi yang kita alami itu berasal dari mana sih? Berasal dari mana sih? Ar-ru'ya thalathun. Mimpi itu dibagi tiga bagian. Secara detail, contoh mimpi yang datang dari syaitan itu adakah dalilnya? Apalagi karena ditakut-takuti oleh teman-temannya. Terfikirkan bisa masuk di dalam mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas semua curahan nikmat yang sampai saat ini masih kita rasakan. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama terus senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Untuk tema kita yang akan kita angkat ke permukaan sangat menarik. Apa itu? Rahasia di balik mimpi. Teman-teman yang dirahmati Allah, selama ini kita terus bertanya-tanya dan terus bertanya di dalam hati. Sebenarnya mimpi yang kita alami itu berasal dari mana sih? Kenapa kok kita bisa mimpi ya? Kan hatiku dalam keadaan tenang. Begitu aku tidur, kok bisa buruk ya mimpinya? Kan aku tidak ada yang kufikirkan, tapi kok mendadak di dalam mimpi, kok bisa takut ya mimpinya? Nah, di sini kita akan mengulas, kita akan membahas tentang mimpi-mimpi yang sering kita alami. Dari manakah mimpi yang kita alami itu? Dari manakah asalnya? Nah, di sini mari sama-sama kita dengar sebuah hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari salah seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-ru'ya thalathun. Mimpi itu ada 3 jenis. Mimpi itu dibagi 3 bagian. Yang pertama, hadithun nafsi.
mimpi yang berasal dari diri sendiri. Ketika kita berbicara tentang mimpi yang berasal dari diri sendiri, secara umum biasanya ada sebab yang melatar belakangnya. Ada sebab yang membuat kita mimpi, dan sebab ini berasal dari diri kita sendiri. Apa sebab-sebabnya? Pertama, sering kita pikirkan. Yang kedua, ada keinginan-keinginan atau cita-cita yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, karena kita sering berhayal, sering melamun, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan dan tidak terpenuhi, apa yang kita hayalkan, bisa masuk di dalam mimpi kita. Contoh nih, contoh. Tahun ini tidak musim buah durian, tapi ternyata yang kita inginkan adalah buah durian. Karena tidak musim, tidak ada buah yang dijual di pasar, kita selalu memikirkan, wah enak ya kalau ada durian. Kita bayangkan bentuk buahnya, kita bayangkan bentuk dagingnya yang lembut dan tebal, kita bayangkan rasanya begitu nikmat, enak kalau kita makan, puas rasanya. Terus itu yang kita pikirkan, terus yang kita inginkan, ternyata kita hayalkan, kita bayangkan. Bisa jadi nih, nanti malam begitu kita tidur, mimpi kita, mimpi makan durian. Dan berapa banyak orang-orang yang seperti ini bisa mengalami mimpi sesuai apa yang dia pikirkan, sesuai apa yang dia inginkan, sesuai apa yang dia hayalkan. Ini yang pertama, haditsun nafsi, mimpi yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua, wa takhwifus syaitan. Ini mimpi yang berasal dari syaitan, mimpi yang berasal dari jin. Takhwif, tujuannya apa? Jelas, untuk menakut-nakuti manusia, untuk membuat manusia merasa takut, membuat manusia merasa cemas, merasa sedih, merasa berputus asa. Ini mimpi yang kedua. Dan secara umum, mimpi yang berasal dari syaitan ini tidak ada sebab yang melatar belakangnya. Tiba-tiba saja dia mimpi. Tiba-tiba saja dia mimpi. Yang ketiga, wa busyra minallah. Ini adalah mimpi yang datang dari Allah. Mimpi yang datang dari Allah ini secara umum mimpi yang baik-baik, sebagai bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga secara umum mimpi yang datang dari Allah sedikit pun tidak ada rasa takut di dalam hatinya, tidak ada rasa galau. Sebaliknya, yang dia rasakan di dalam hati, ia merasa tenang, merasa imannya semakin bertambah, merasa ada kedamaian, merasa senang, merasa bahagia. Tidak pernah ada rasa putus asa, sedih, takut, dan mengerikan sedikit pun. Inilah 3 mimpi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pertanyaannya, mimpi yang teman-teman alami, dari manakah mimpi itu berasal? Apakah mimpi yang berasal dari diri teman-teman sendiri, atau tanpa ada sebab, dan ini mimpi menyebabkan seseorang takut, menyebabkan seseorang sakit, menyebabkan seseorang merasa lemah, sedih, menyebabkan semakin depresi, tertekan batin, menyebabkan pikiran kacau, bahkan menyebabkan seseorang berputus asa dari rahmat Allah, atau mimpi yang dialami yang menyebabkan hati menjadi tenang, hati menjadi lapang, rasa senang menyelimuti wajah dan gerak tubuh seseorang. Dari manakah mimpi yang teman-teman alami? Hal ini bisa sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita pikirkan
tentang mimpi yang selama ini kita alami. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, untuk membahas lebih dalam lagi, maka di sini kita ambil jenis mimpi yang kedua. Jenis mimpi yang kedua kita tarik dan akan kita bahas lebih detail lagi. Apa jenis mimpi yang kedua? Wa takhwifus syaitan, mimpi yang berasal dari syaitan. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kalau memang mimpi yang menakutkan itu berasal dari syaitan, adakah dalilnya? Secara spesifik, secara detail, contoh mimpi yang datang dari syaitan itu adakah dalilnya? Apakah Nabi pernah menyampaikan bahwa ini adalah dari syaitan? Maka di sini kita akan menjawab. Di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Jabir qol, dari Jabir ia berkata, Ja'a A'rabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datanglah salah seorang Arab Badui, bangsa Arab yang dia berasal dari kampung, dari desa pedalaman, datang menemui Nabi dan ia berkata, Ya Rasulullah, ya Rasul, ra'aitu fil manam, aku bermimpi tadi malam ya Rasul, aku bermimpi ka'anna ra'si duriba, seolah-olah kepalaku dipenggal ya Rasul, seolah-olah kepalaku diputus ya Rasul, lepas kepalaku dari lehernya. Fatadahraj, kemudian dia menggelundung ya Rasul. Fashtadattu ala atharihi, kemudian aku kejar kepalaku tersebut ya Rasul, aku kejar dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar semua penjelasan yang disampaikan oleh bangsa Arab Badui tadi yang berasal jauh dari desa pedalaman, karena dia mimpi buruk, mimpi yang membuat dia takut, lehernya dipenggal dan menggelundung sampai dia kejar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, La tuhaddithin nasa bita'allubi syaitani bika fi manamik. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu kepada orang lain. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu kepada semua manusia. An-nas, jamak dari manusia. Bita'allubi syaitani bika, itu adalah permainan syaitan. Fi manamik, di dalam tidurmu. Engkau dipermainkan oleh syaitan di dalam tidurmu. Engkau diganggu oleh syaitan di dalam tidurmu. Kemudian sahabat tadi Jabir melanjutkan, wa qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du yakhtub faqal, Jabir berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam suatu khutbahnya, beliau bersabda, La yuhaddithanna ahadukum bita'allubi syaitani bihi fi manamihi. Janganlah sekali-kali kamu menceritakan mimpi buruk kamu di dalam tidurmu. Janganlah sekali-kali seseorang itu menceritakan tentang mimpi buruknya yang merupakan bagian dari permainan syaitan di dalam tidurnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah salah satu sebab mengapa kita menjadikan mimpi buruk itu sebagai kriteria mimpi yang datang dari syaitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salah seorang Arab Badui yang berasal dari desa pedalaman, kalau mimpi yang dia alami adalah mimpi kepalanya dipenggal. Itu jelas membuat dia merasa takut, membuat dia merasa panik, membuat dia merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu mimpi yang membuat kita
seolah-olah dari syaitan, ternyata dari diri sendiri. Dan ini tetap ada bedanya. Apa itu? Kita mimpi bertemu kuntilanak, kita mimpi bertemu pocong, ternyata mimpi ini bukan dari syaitan. Setelah ditelusuri, mimpinya datang dari diri sendiri. Loh, kok bisa? Jelas, karena dia mendengar kabar ada tempat yang angker, difikirkannya lah tempat angker tersebut. Nanti kalau aku lewat, aku jumpa pocong. Kalau aku lewat, nanti dikejar kuntilanak. Terus itu saja yang dia fikirkan. Sampai akhirnya, apa yang dia fikirkan tentang kuntilanak, tentang pocong, tentang jin, bisa masuk ke dalam mimpi. Karena memang rasa takut yang ada di dalam hatinya. Apalagi karena ditakut-takuti oleh teman-temannya. Terfikirkan bisa masuk di dalam mimpi. Dan ini tetap mimpi datang dari diri sendiri karena sebabnya adalah sebab ketakutan yang dia alami atau ditakut-takuti oleh teman-temannya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semua penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.